Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Senin 5 Januari 2026 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, puji Tuhan kita sudah berada pada hari yang kelima di tahun yang baru, tahun 2026. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita pada hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita sudah banyak kali mendengar ungkapan blessing in disguise, berkat yang terselubung, berkat yang nampak dalam peristiwa yang kelihatannya bukan berkat, malah satu musibah, satu malapetaka, satu bencana, hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan, tapi itu terjadi. Dan ternyata di balik itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Peristiwa ditangkapnya Yohanes Pembaptis oleh Herodes tentu ini menjadi satu malapetaka, satu musibah, karena kita tidak ingin Yohanes Pembaptis itu ditangkap dan akhirnya dia tidak bisa berkarya lagi. Kita ingin Yohanes Pembaptis terus berkarya, dan lebih bagus tentu saja kalau dia bisa berkarya bersama-sama dengan Yesus. Akan tetapi dengan ditangkapnya Yohanes Pembaptis, akhirnya Yesus harus meninggalkan daerah Nazaret dan pergi ke daerah yang jauh dari situ, itu ke daerah Galilea. Tapi ternyata dengan perginya Yesus ke daerah Galilea, dia membawa berkat-berkat di situ. Daerah Galilea dikenal sebagai daerah kegelapan, karena di daerah itu ada begitu banyak roh jahat yang berkeliaran di sana, dan ada begitu banyak orang-orang penduduk setempat yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain dan seterusnya. Kita pernah mendengar kisah mengenai babi-babi yang kemudian terjun ke dalam danau dan mati. Ya, itu terjadi ketika Yesus mengusir setan dari seorang yang kerasukan setan, dan ternyata setannya banyak sekali, dan mereka meminta untuk pindah ke babi-babi, dan Yesus mengizinkan mereka,
dan akhirnya babi-babi itu mati, lemas, tenggelam. Dan karena itu Yesus diusir dari daerah Gerasa itu karena dia merugikan penduduk setempat. Akan tetapi dengan kehadiran Yesus di daerah itu, maka terang terbit, terang bersinar. Yesus membawa terang, mengeluarkan mereka semua dari daerah gelap, dari kuasa-kuasa roh jahat, dan kerajaan Allah bekerja di situ. Disitulah di daerah Galilea, Yesus kemudian memilih murid-muridnya yang menjadi pembawa terang, melanjutkan terang yang dibawa Kristus untuk seluruh umat manusia. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, demikian Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Mulanya kelihatan tidak menyenangkan, kelihatan musibah, malapetaka, bahkan kegagalan, tapi ternyata di balik itu ada rencana dan maksud Tuhan yang indah. Saya sendiri secara pribadi mengalami banyak kali blessing in disguise seperti ini. Saya dulu waktu tamat SD masuk ke seminari kecil, tetapi hanya 3 tahun saya kemudian dikeluarkan karena nilai-nilai rapor saya tidak memenuhi syarat untuk jadi imam. Maka saya harus pulang kampung untuk melanjutkan pendidikan di kampung halaman. Saya hanya memilih untuk kuliah di satu jurusan bidang teknik, dan siapa sangka bahwa kemudian satu saat saya kemudian kembali lagi ke seminari dan ditugaskan di seminari yang dulu mengeluarkan saya karena nilai-nilai rapor saya merah waktu itu. Dan di situ ternyata seminari membutuhkan guru fisika dan kimia. Dan kebetulan karena latar belakang saya juga mendalami itu, maka saya bisa membantu seminari menengah menjadi guru fisika dan kimia. Ternyata apa yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang saya alami yang sebenarnya menjadi pengalaman kegagalan karena diberhentikan atau dikeluarkan, ke depan ternyata berguna untuk karya-karya pastoral. Saya sangat terbantu dengan hal-hal teknis untuk pembangunan dan seterusnya, justru oleh latar belakang yang dulu saya tidak kehendaki karena saya dikeluarkan. Demikian ada begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang kelihatannya sebagai kegagalan, sebagai musibah, sebagai malapetaka, akan tetapi ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang bisa kita petik dari peristiwa itu. Bencana alam yang terjadi di Sumatera di satu pihak tentu sangat menyedihkan karena begitu banyak korban, begitu banyak kerugian. Akan tetapi ada pesan untuk kita semua untuk mencintai alam, menjaga alam agar supaya alam juga menjaga kita. Sehingga dengan demikian pesan ini menjadi begitu kuat. Kita kembali pada komitmen kita untuk memelihara lingkungan hidup, untuk mencintai alam di mana kita hidup agar supaya ciptaan Tuhan ini ikut membantu kita untuk bertumbuh secara seimbang. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kiranya pesan ini, blessing in disguise, berkat yang terselubung membantu kita untuk tidak kecewa, tidak putus asa, melihat bahwa ada kenyataan dan pengalaman kita merasa gagal, bahkan kita merasa Tuhan tidak membantu kita. Akan tetapi justru dengan peristiwa-peristiwa itu kita semakin dikuatkan. Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada satu musibah pun yang mampu memisahkan kita dari cinta Kristus. Seperti dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, apa yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus? Perang, malapetaka, bahkan kematian tidak mampu memisahkan kita dari cinta Kristus, karena Yesus telah rela menderita, bahkan wafat di salib untuk menebus kita. Maka semuanya itu tidak bisa lagi memisahkan kita dari cinta Kristus, karena Dia telah menjadi Immanuel, Allah beserta kita yang kita rayakan pada hari Natal lalu. Maka tahun ini, tahun 2026 menjadi Anno Domini, tahun Tuhan, tahun Masehi, tahun penyelamatan. Maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita dalam perjalanan ini, kita percaya
Tuhan tetap menyertai kita, menganugerahkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari melanjutkan perjalanan persiaran kita di tahun yang baru ini sambil bersyukur kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti selalu menemani kita. Karena itu, kita dikuatkan oleh berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Senin 5 Januari 2026. Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.